supaya dia terjadi apoptosis. Ya, jadi ada yang anti apoptosis dan juga ada yang pro apoptosis. Jadi kalau ada pro apoptosis, nanti sel T-nya kalau misalnya diperbanyak, itu akan gampang mengalami namanya kematian ya ataupun apoptosis. Dan kemudian ada lagi self antigen yang mana dia bisa berikatan atau mengenali ya. Kemudian ada namanya reseptor. Nah, ini ada namanya fas ya, fas ligan dengan fas. Nah, jadi kalau misalnya mereka berikatan, itu juga akan terjadi namanya apoptosis gitu ya. Jadi respon imun tubuh kita kalau misalnya ketemu dengan self antigen itu seharusnya adalah mengalami yang namanya apoptosis. Sedangkan kalau misalnya respon imunnya normal ya, itu anti apoptosis seperti itu. Oke, nah kalau tadi kita sudah bahas tuh yang namanya sel T, ya. Jadi udah banyak jenis sel T yang kita bahas bagaimana sih kalau dia ketemu dengan self antigen ataupun antigen dalam tubuh kita yang seharusnya tidak memicu respon imun. Nah, sekarang kita bahas yang sel B. Ya, jadi kalau sel B, apabila dia toleransi terhadap self antigen, itu yang terjadi apa? Ya, ini adalah sel B dan sudah memiliki antibodi, ketemu dengan self antigen, ya, yang terjadi apa? Yang seharusnya adalah terjadi apoptosis, ya, kematian, kemudian proliferasi, tapi diteruskan ke di perifer ya, jadi di perifer dia diteruskan. Nah, sedangkan kalau yang di bone marrow-nya satu lagi adalah editing dari si reseptor, ya, di mana nanti reseptornya itu bukanlah reseptor yang memiliki afinitas yang tinggi. Afinitas itu adalah kepekaan yang tinggi. Nah, ya, seharusnya ini dilakukan nih apoptosis dan reseptor editing. Ternyata masih ada yang lolos gitu ya. Nah, yang lolos ini nanti ya ketika ketemu dengan self antigen seharusnya dia akan menjadi anergi. Jadi anergi ini tidak ada energi untuk melakukan proses yang namanya eliminasi. Kemudian kalau misalnya selain itu, selain energi apa? Adalah proses pengeluaran dari folikel. Ya, di mana nanti sel B ini kan kadang dia masuk tuh ke area pengaktifasiannya. Ya, masih ingat kan ada zona T, zona B gitu ya. Nah, jadi ketika dia mau masuk ke dalam zona B ini dihambat gitu ya. Ada penghambatan sehingga dia tidak bisa untuk berkenalan dengan si sel T ya. Akhirnya dia tidak akan aktif. Lalu di perifer pun juga akan mengalami apoptosis gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya hampir sama. Jadi intinya memang harus dihilangkan apabila bertemu dengan si self antigen. Nah, ini adalah beberapa faktor dari lingkungan ya yang bisa memicu autoimun ataupun infeksi gitu ya. Jadi ada yang namanya self toleransi. Nah, self toleransi ini yang kita harapkan nih ya, yang kita harapkan. Jadi ketika ada self antigen gitu ya, bertemu dengan APC, kemudian dia memberikan ke sel T, seharusnya sel T-nya menjadi sel T yang toleransi. Nah, tapi apabila sel T-nya tidak bisa toleransi, ya, dia mengekspresikan hal berlebihan seperti ketemu dengan benda asing, inilah kita sebut sebagai autoimun, gitu ya, sebagai autoimun. Jadi, ketika ada sel T yang sudah aktif, dia kemudian menyerang nih, ya, menyerang jaringan yang mana jaringan itu mengeluarkan atau memiliki yang namanya self antigen. Nih, yang kuning ini self antigen. Nah, jadi jaringan yang memiliki self antigen ini akan dihancurkan. Nah, sama halnya kalau misalnya ketemu dengan jenis mikroba yang sama gitu ya dengan jaringan ya mimikri yang Ibu bilang tadi. Itu juga akan menyebabkan terjadi autoimun. Seperti itu ya. Jadi bisa karena infeksi, bisa juga karena memang bawaan gitu ya. Memang bawaan dari genetiknya ataupun terjadinya mimikri itu menyebabkan terjadinya autoimun. Oke, nah penyakit autoimun sendiri itu bisa menyerang organ yang spesifik ataupun yang tidak spesifik, gitu ya, bergantung dari autoantigen yang dikenali. Jadi kalau misalnya spesifik, gitu ya, spesifik itu dia lokal, jadi cuman di bagian yang jaringannya di lokal di daerah tersebut. Tapi kalau tidak spesifik, ini sistemnya adalah sistematik, gitu ya. Jadi bisa
tidak bisa kita tahu nih dia ada di mana gitu ya. Dia ada di mana jenis autoantigennya. Oke, ini ada beberapa jenis penyakit ya dan juga organ yang menjadi target dari autoimunnya ya. Kemudian nih respon dari imunnya itu juga ada di sebelah kanan ini ya. Jadi beberapa penyakit diantaranya adalah Addison disease ya, kemudian autoimmune hemolytic anemia, Gard-Pastor syndrome ya, Graves disease, Hashimoto thyroid dan masih banyak lagi ya. Ini sama SLE ini adalah kalau kita kenal namanya lupus. Jadi lupus itu masuk ke dalam kategori yang autoimun gitu ya, penyakit autoimun. Termasuk diabetes mellitus tipe 1 juga termasuk penyakit autoimun. Ya, ini beberapa jenis penyakit-penyakitnya, kemudian organnya yang menjadi target. Nah, di sini ya, ini adalah organ yang menjadi target dari penghancuran oleh sistem imun, gitu ya. Jadi kalau misalnya mana ini contohnya ya, nih insulin DM tipe 1 ya, insulin dependent diabetes mellitus atau ini DM tipe 1. Jadi sel beta pankreasnya itu selalu diserang ya oleh sistem imun gitu, yang mengakibatkan pasien mengalami kerusakan dari pankreas. Ya, kerusakan dari pankreas khususnya di sel beta, di mana sel beta ini adalah sel yang bisa menghasilkan insulin. Nah, pasien tersebut akhirnya karena terjadi kerusakan di sel beta yang mengakibatkan produksi dari insulinnya terganggu. Ya, sehingga pasiennya mengalami keadaan diabetes mellitus ya, dan dia harus mendapatkan insulin secara terus-menerus. Nah, antibodinya apa? Ada namanya autoantibody sama TDTH sel ya. Jadi itu adalah sel yang bersifat autoimunnya. Oke, itu ya kurang lebih ini beberapa contoh gitu ya dari kelainan sistem imun yaitu bersifat autoimun ya, menyerang diri sendiri. Kemudian di sini ada beberapa organ yang menjadi target ya. Ini ada sudah dikelompokkan. Jadi ada yang tadi Ibu bilang ada yang spesifik dan tidak spesifik gitu ya. Nah, kalau misalnya yang otak gitu ya, dia spesifik hanya di otak saja gitu ya. Kemudian ada Hashimoto nih, dia hanya spesifik di tiroid. Nah, kemudian masih ada lagi banyak. Nah, kalau yang tidak spesifik, dia tuh bisa mengenali lebih dari satu gitu ya, bisa mengenal lebih dari satu, makanya sampai ke sistemik bisa. Jadi hanya misalnya di tiroid, nanti ada lagi nih di ginjal gitu ya, ini contohnya ya, lupus. Lupus ini ketika ada pasien yang lupus itu kadang infeksinya itu apa namanya itu komplikasinya itu bisa ke ginjal ya, kemudian bisa ke saraf gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, jadi tidak spesifik kayak ini nih kan skin, kulitnya pun bisa kayak terbakar sampai ras ya. Kalau misalnya ada pasien lupus tuh kayak kupu-kupu merah di sini gitu. Nah, kemudian bisa juga ginjalnya mengalami permasalahan. Ada juga sampai ke saraf juga ada untuk pasien dari lupus. Makanya dikatakan dia tidak spesifik organnya. Sedangkan kalau yang spesifik itu ya hanya satu. Ya hanya satu. Ini kayak DM tipe 1 yang pankreas hanya pankreas. Ya, walaupun misalnya nanti komplikasinya misalnya ada penyakit lain ke organ jenis lain itu bukan karena autoanti autoimunnya, tapi memang komplikasi karena misalnya penggunaan obat gitu ya, atau terlalu banyak sehingga sampai ke ginjal, tapi bukan karena autoimunnya yang menyerang si ginjalnya. Oke, seperti itu ya. Oke, ini ada contoh-contoh untuk penyakit dari autoimun ya. Kalau ada pernah dengar nih namanya penyakit Graves ya. Penyakit Graves ini di mana antibodi kita, antibodi si pasien ya, itu menyerang kelenjar tiroid ya. Kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid itu yang di tenggorokan, dekat tenggorokan itu. Nah, jadi ada antibodi namanya TSI, thyroid stimulating immunoglobulin. Nah, ini yang seharusnya jumlahnya itu cukup gitu ya, karena memang sebagai apa yang namanya itu ya balancing, hanya sebagai pengatur keseimbangan. Nah, tapi kalau jumlah terlalu berlebihan ya, akhirnya dia malah menyerang nih si tiroidnya ya, menyerang tiroid yang memang tiroid itu kan fungsi mengatur keseimbangan juga salah satunya. Itu yang diserang oleh si autoimunnya.
ya. Nah, jadi ketika sudah terjadinya kerusakan, maka tubuh itu bisa mengalami kekurangan seimbangan. Di antaranya mungkin pengaturan dari irama detak jantungnya itu bisa berkurang gitu ya. Kemudian mengontrol makanan ya dalam tubuh juga akan berkurang. Kemudian suhu tubuh ya juga akan nggak jelas gitu sampai kemudian dari reproduksi dari sel juga akan terganggu gitu ya. Jadi apabila sudah ada kelainan seperti ini, biasanya pasien itu sudah mengalami perubahan dari tubuhnya sendiri gitu. Nah, ini ya, ini Graves' disease. Jadi ini sel tiroid. Nah, di mana sel tiroid ini punya reseptor ya yang ditangkap sama si autoantibodinya. Nah, kemudian ternyata terjadi produksi hormon yang berlebihan ya, hormon dari tiroid ini atau TSI tadi itu diproduksi secara berlebihan ya, sehingga orang ini akan banyak mengalami keadaan seperti tremor ya, kemudian anxiety, bahkan kalau misalnya satu ciri pasien yang Graves' disease ini adalah matanya tuh kayak mau keluar nih ya. Jadi bola matanya itu agak lebih cembung gitu ya, agak lebih kayak mau keluar. Nah, itu salah satu tanda bahwa orang tersebut ada kelainan di tiroidnya. Seperti itu. Nah, tiroid ini ada yang di leher ya. Nih, seperti ini kayak apa ini bentuknya? Kayak huruf V ya. Ini ada di leher. Mengalami pembengkakan. Jadi lehernya itu kayak gondokan ya, agak besar karena tiroidnya itu mengembang. Oke, ini untuk pemeriksaan laboratoriumnya ya. Jadi untuk pasien yang dicurigai ya mengalami kelainan Graves' disease ini yaitu pemeriksaan dari hormon berupa TSH, kemudian T3, total T3, total T4 gitu ya atau pre T4 juga. Ini dilihat apakah dalam jumlah yang normal atau jumlah yang tidak normal gitu ya. Jadi kalau masih normal berarti bukan ini nih penyebabnya, tapi kalau sudah keadaan lebih ya karena dia kan mengalami peningkatan. Nah, berarti kita bisa mengindikasikan salah satunya adalah karena penyakit Graves ini ya. Walaupun memang tidak serta-merta hanya satu ya, pemeriksaan lab itu masih banyak jenisnya. Oke, ini adalah penyakit lain ya. Contohnya adalah MG ya, myasthenia gravis. Jadi penyakit yang perantara autoantibodinya yang menyebabkan bentuk otot dan bentuk otot ya dari reseptor asetilkolinnya ini menyebabkan hilangnya antibodi dari membran postipalatik ya. Jadi keadaan orang ya yang mengalami penyakit ini ada di apa sarafnya sehingga mempengaruhi ototnya. Jadi lemah gitu ya. Jadi tidak ada teraktivasi otot. Jadi ototnya itu ketika mau bergerak tuh nggak bisa gitu ya, karena ada pengaruh dari reseptornya yang dihambat oleh si autoantibodinya. Ya. Nah, ini untuk gejala-gejalanya dari penyakit ini. Ini ya, weakness of eye muscle. Jadi kadang matanya pun juga nggak seimbang. Nih contohnya ya, jadi matanya kadang ada satunya yang sudah kebuka, yang satunya masih belum gitu. Ya, ataupun juga dia merasa udah mau buka tapi nggak bisa gitu ya, di kelemahan dari pengaruh saraf dan juga otot gitu. Oke, ini ada Bell palsy. Nah, kalau Bell palsy ini juga bersama ya, jadi kelumpuhan dari saraf wajah. Jadi wajahnya yang umumnya dia mengalami keadaan kelumpuhan. Jadi sarafnya itu tidak bisa mengantarkan nih dari otak ya ke saraf wajah itu tidak bisa diantarkan dengan baik ya. Ini karena ada peradangan dan pembekakan saraf karena penyebab dari virus ya. Contohnya adalah CMV sama herpes. Ya, CMV ini kalau masih ingat kemarin kita praktik salah satu dari virus TORS ya. Nah, ini bisa menyebabkan namanya Bell's palsy kalau misalnya tidak ditangani dengan baik. Nah, jadi yang terjadi apa? Adanya etiologi ataupun keadaan penyebabnya, kemudian adanya inflamasi di bagian muka, ya. Nah, kemudian inflamasi ini menyebabkan terjadinya edema, jadi pembengkakan. Nah, kemudian pembengkakan ini ada cairan-cairan itu karena ada sistem imun yang sudah banyak nih yang dibentuk gitu ya. Nah, kemudian nanti memproduksi secara iskemik ya. Jadi dia mulai nih menyerang di area wajah. Awalnya mungkin satu ya di dekat dekat apa namanya tuh pipi. Kemudian nanti
melebar gitu ya sampai seluruh wajah. Nah, kemudian terjadinya kematian ya, kematiannya dari saraf gitu ya di wajah. Akhirnya jadilah kelemahan otot ya ataupun saraf juga di bagian wajah pasien tersebut sehingga tidak ada ekspresi. Nah, ini namanya minim ekspresi orang tersebut karena tidak bisa lagi sarafnya ikut untuk mengatur gitu bagaimana muka ya raut muka dari orang tersebut. Oke, nah ini tadi ya yang lupus. Tadi kan salah satunya tuh lupus itu ada di kulit gitu ya. Nah, jadi di kulit, jadi bisa di bagian mukanya kemerahan. Ini yang dibilang kupu-kupu ya, rash ya. Kalau ininya. Nah, kemudian bisa hampir keseluruhan sampai di dekat dagu gitu ya kemerahannya. Ataupun kalau memangnya tidak di muka, ternyata di tangan. Tangannya ada merah-merah seperti itu ya. Karena ada kompleks antibodi. Nah, kalau untuk SLE, ya SLE ini singkatan dari Systemic Lupus Erythematosus ini salah satunya komponen untuk diagnosis ya dengan pemeriksaan ANA ya, anti nuklear antibody. Jadi itu pemeriksaan antibody ataupun autoantibody yang ada di lab untuk mengetahui apakah dia memiliki namanya penyakit autoimun ya. Jadi anak ini paling banyak sekali. Kalau misalnya mau menentukan apakah dia autoimun, ya penyakit autoimun biasanya dilakukan tes ANA gitu ya, tes ANA terutama untuk pasien SLE. Oke, ini adalah bagaimana bentuk ya dari autoantibody ya, autoantibody ketika ada di dalam sebuah sel ya. Jadi ada sebuah sel di mana nanti ketika ada autoantibody tentu berarti ada autoantigen. Nah, autoantigennya ini bisa dihasilkan oleh apa? Baik dari proteinnya ataupun dari asam nukleatnya. Ya. Oke, nah ini mm, 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 mm. Nah, ini ada salah satu jenis ya yang bisa untuk mengetahui secara dini gitu ya. Ini iklan ya dari poster gitu untuk mengetahui kalau misalnya sudah jadi perubahan dalam tubuh gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Oke, nah ini adalah autoimun yang menyerang Milens, Milens ya. Ini Milens ini berupa protein yang ada di saraf. Nah, kalau misalnya ini ya autoimun ini, jadi ketika milinsnya ini rusak, ya, itu menyebabkan transfusi impuls akan memperlambat. Jadi responnya lambat, ya, sehingga orang tersebut bisa terjadi multiple sclerosis. Jadi pasien ini itu mengalami yang namanya kecacatan atau kelumpuhan, ya, kelumpuhan. Kelumpuhan itu enggak seluruh gitu. Jadi bisa lumpuh hanya di tangan. Jadi tangannya nggak bisa digerakkan. Atau lumpuhnya hanya di kaki seperti itu, ya. Nah, hanya di kaki saja. Itu bisa juga. Jadi dari kepala sampai ke apa bagian perut ini masih bisa digerakkan, tapi kakinya nggak bisa, ya. Itu adalah contoh dari autoimun yang menyerang ya, menyerang dari sistem saraf. Ya, sistem saraf dari milis ini sendiri. Jadi menyebabkan milisnya rusak sehingga responnya untuk pengatur atau yang menyampaikan pesan ya ke saraf di bagian organ tersebut atau organ tertentu itu akan mengalami perlambatan. Oke, nah kalau ini ada RA ya, rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini jadi adanya peradangan di tulang gitu ya, di tulang. Jadi peradangan di tulang yang menyebabkan dari tulangnya sendiri ini bisa apa ya, mengalami pembengkokan ya, pembengkokan ataupun pembengkakan gitu ya. Jadi dari kartilagonya nih ya, di kartilagonya keadaan normal seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah antara tulang itu kan pasti ada yang namanya minyak gitu ya kalau apa pelumas ya pelumas supaya ketika tulang ketemu tulang itu nggak bergesekan jadi harus ada kayak bantalannya. Nah, bantalannya ini yang mengalami yang namanya kerusakan. Nah, sehingga efeknya tulang ketemu dengan tulang gitu ya, akhirnya
makanya sering nyeri sendi. Nah, ataupun kadang dia mengalami pembengkakan seperti ini. Ya, jadi keadaan normal bentuknya di sebelah kiri, kalau yang RA yang di sebelah kanan. Oke. Ini keadaan rheumatoid arthritis itu ada peran dari sel T yaitu CD4 ya, di mana formasinya ini banyak menghasilkan yang namanya autoimun gitu ya. Jadi membuat sistem imun yang kompleks tapi menyerang dari kartilagonya. Oke. Ini pemeriksaannya untuk RA, rheumatoid arthritis ya. Di antaranya ada pemeriksaan RF ya, ada pemeriksaan CRP ya, kemudian ada apa namanya itu diagnosis dari sendi gitu ya. Bagaimana keadaan yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian gejalanya itu sudah berapa lama gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari pemeriksaan-pemeriksaan baik fisik maupun dari pemeriksaan laboratorium. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tentang penyakit autoimun? Jadi ini hanya contoh ya, hanya beberapa contoh saja penyakit autoimun yang ada di dunia ini gitu ya. Belum semuanya dijelaskan, tapi umumnya yang banyak diderita itu yang Ibu jelaskan tadi. Oke, ada yang mau bertanya? Halo? Tidak ada yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Oh iya, mangga Neng. Tadi kan rheumatoid arthritis itu rematik bukan, Bu? Iya, betul, rematik. Kan tadi sama-sama menyerang di area persendian atau tulang ya, Bu. Nah, Iya. apa sih perbedaan rematik sama asam urat? Oke, ya kalau misalnya rematik itu jadi di bagian kartilagonya ini diserang sama sistem imun. Nih ya, ada sel T, ada sel B gitu ya yang menyerang di pembuluh dekat sini. Nah, kalau asam urat itu adalah asam uratnya itu yang ada di antara sendi gitu ya. Jadi ada penambahan dari urat ya, urat asid yang tinggi di persendian yang menyebabkan keadaan nyeri. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya asam urat tuh masih bisa kita turunkan dengan makan makanan yang rendah nilai rendah kadar purinnya. Jadi bisa asam uratnya tidak tinggi seperti itu. Tapi kalau misalnya autoimun, ini sistem imunnya yang menyerang gitu ya, yang menyerang si bagian di dekat tulang itu. Itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya asam urat ada penambahan ya protein asam urat ini yang nyempil gitu ya, yang nyempil di bagian tulang menyebabkan nyeri. Tapi kalau autoimun yang sistem imunnya itu mencoba untuk menghancurkan gitu ya, menghancurkan kartilago bahkan sampai ke tulangnya. Itu bedanya nih kan bone matrix destruction. Jadi tulangnya pun bisa juga mengalami kehancuran gitu ya. Setelah dia menghancurkan kartilagonya ini bisa juga menghancurkan tulangnya. Itu bedanya antara asam urat sama autoimun dari rheumatoid arthritis. Kalau untuk secara gejala mungkin hampir sama, tapi bedanya kalau asam urat ini ada pencetus gitu ya. Jadi dia udah makan yang mengandung purin gitu ya, terlalu banyak ataupun yang mengandung asam urat banyak gitu ya. Contoh kayak daun-daunnya hijau itu umumnya tinggi, emping misalnya ya. Habis makan ini terus pegel gitu kan, berarti itu ada kemungkinan asam uratnya. Tapi kalau misalnya keadaan ini dia nggak makan pun gitu ya, tapi terus-terusan sakit, nah itu bisa kita curigai bisa mengarah ke rematik seperti itu. Seperti itu mungkin yang tambahan dari Ibu. Ibu, terima kasih. Ya, sami-sami. Oke, ada pertanyaan. Punten Ibu bertanya, kenapa kalau suka bangun tidur itu sakit telapak kaki? Sampai di bawah jalan sakit cuma pas bangun tidur doang. Oke. Nah, kalau keadaan seperti itu, kadang umumnya itu belum rileks ya. Jadi, kalau misalnya cara untuk mengantisipasinya, ya. Jadi, kalau kita sebelum tidur, terutama nih terlalu banyak beraktivitas di siang hari ya. Jadi, terlalu banyak beraktivitas di siang hari, itu kaki itu sebenarnya harus direlaksasi ya, direlaksasi dulu supaya bangun tidur enak. Nah, tapi kalau misalnya supaya kita bisa meminimalisir sakitnya tersebut, jadi ketika bangun itu jangan langsung berdiri gitu ya. Jadi eh,
diarahkan untuk diinjekin kaki dulu, tapi nggak langsung menopang tubuh, gitu ya. Tidak langsung menopang tubuh, karena mungkin dia butuh yang namanya kesesuaian, gitu ya. Jadi ketika bangun, cobalah untuk jongkok dulu, seperti itu. Nanti baru kita berdiri, ataupun ditegakin kaki, tapi badan masih di kasur, seperti itu. Jadi supaya dia bisa untuk beradaptasi, baru dibawa atau memopang, ya. Jadi kalau misalnya keadaan terus menerus itu perlu diperiksa gitu ya, ditakutkan ada kelainan gitu ya, terutama di bagian saraf, di saraf kaki. Jadi kenapa bisa sakit gitu, ataupun ada kesalahan dari ototnya gitu ya. Jadi perlu diantisipasi dulu dengan cara yang tadi. Kalau misalnya, atau juga ini penggunaan dari sepatu ya. Makanya sepatu itu kadang yang bagus dia ada di tengahnya itu ada bantalan. Jadi bentuknya nggak lurus, ada bantalannya. Ataupun sepatu tuh harus yang tebal. Itu supaya meminimalisir sakit ya kaki kalau misalnya kita terlalu lama berdiri. Tapi kalau dalam ruangan yang kerjaan cuma duduk itu tidak terlalu tinggi resikonya. Cuman kalau kalian kan masih kuliah gitu ya, tentu aktivitasnya kan lebih banyak berdiri, apalagi praktikum kadang berdiri, terus juga beraktivitas berjalan dari kampus ke kosan dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin akan banyak aktivitas tuh menggunakan kaki gitu ya, jalan. Jadi kaki itu tekanannya terlalu banyak gitu. Akhirnya kalau bisa tidak ditangani dengan baik ya bisa terjadinya sakit gitu ya, ataupun pegal, terutama untuk telapak kaki. Paling sering itu di tengah, kadang tuh di tengah ya, di tengah telapak kaki itu bagian tengah. Nah, itu sering sakit karena tidak ada yang untuk menopang ya. Makanya kalau sakit di bagian tengah itu upayakan pakai sepatu yang busa bawahnya itu ada apa ya namanya itu tambalan busa di bagian tengah. Jadi bagian yang cekung itu di bagian kaki itu bisa tertopang dengan baik. Oke, gitu ya. Mungkin yang bertanya siapa yang tadi nih? Fadia. Oke, Fadia. Oke, terima kasih. Kami. Oke, Bu, apakah rematik penyebabnya adalah mandi malam? Tidak, ya. Jadi rematik itu bukan karena mandi malam. Ya, rematik bisa terjadi karena infeksi dari Streptococcus yang mimikri sehingga menyebabkan terjadinya autoimun. Mana tadi? Yang pertama. Tadi ya. Nih, ya. Jadi karena ada infeksi dari bakteri Streptococcus ya yang menyebabkan terjadinya autoantibody. Gitu ya. Jadi bukan karena mandi malam. Nah, mandi malam itu kenapa bisa bikin pegal-pegal karena masuk angin ya. Jadi tubuh kita itu memang kalau sudah malam itu sudah seharusnya untuk istirahat ya. Dia sudah tidak boleh beraktivitas seharusnya tubuh kita, tapi malah kita paksa untuk mandi. Nah, mandi itu kan menyebabkan suhu tubuh kita tuh yang sudah suhu tidur tuh lebih hangat. Nah, sedangkan dibawa untuk mandi gitu ya. Makanya bisa mengalami keadaan pegel-pegel gitu, tapi bukan rematik. Jadi rematik itu bukan karena mandi malam, tapi karena autoimun ya, yang bisa disebabkan karena salah satunya adalah infeksi dari bakteri Streptococcus. Oke, seperti itu. Ada lagi atau cukup? Ibu izin bertanya. Ya, ya siapa Pipi? Mangga. Iya Bu, baik terima kasih. Saya izin bertanya Bu, terkait dengan Bell's palsy. Nah, kan suka ada yang bilang Bu kalau uh, kena kipas angin terlalu lama tuh bisa menyebabkan Bell's palsy. Nah, itu tuh bener ya sih Bu? Atau apa karena kita yang terlalu lama kena kipas anginnya, atau kipas anginnya ini dia sebagai apa ya media aja gitu dalam penyebaran si virusnya. Oke, Terima ya, kasih Bu. kami ya. Jadi Bell's palsy ini kan kalau penyebabnya udah jelas ya, karena virus ya. Tapi apakah bisa medianya itu mungkin bisa ya, karena penyebaran. Jadi kan kayak bakteri herpes ya, bakteri lagi virus herpes, CMV ini kan ada di lingkungan yang dibawa mungkin dari eh, jenis dari apa sih namanya binatang gitu ya, binatang tertentu, kemudian ada kipas angin menyebar gitu, itu bisa ya. Tapi kalau kipas angin pasti ini belum tentu gitu ya, belum tentu. Kenapa? Di luar negeri itu
Apalagi daerah suhu yang tinggi itu, suhu yang dingin ya, suhu yang rendah itu kan mereka tidak menggunakan kipas angin gitu ya. Mereka tidak menggunakan kipas angin, malah mereka menggunakan penghangat ruangan. Jadi penyebarannya kalau menggunakan kipas angin kayaknya agak kurang tepat. Tapi kalau media pemungkin menyebabkan penyebaran itu bisa jadi. Bahkan kipas angin juga bukan hanya menyebabkan berspasi. Pernah juga orang bilang kayak paru-paru basah katanya gitu ya, ataupun sesak nafas. Nah, itu mungkin medianya. Tapi pastinya itu belum tentu gitu ya. Dalam artian dia bisa membantu ya untuk penyebaran, tapi kalau karena dia itu tidak ya. Tapi memang kipas angin itu tidak disarankan dalam penggunaan waktu lama. Bedanya kipas angin sama AC itu lebih bagus AC. Ya, kalau AC itu dia ada pengaturan untuk keluar masuknya udara. Sedangkan kipas angin dia hanya memutar udara yang ada dalam ruangan. Sehingga ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, Recording dia in atau progress. apapun yang ada dalam ruangan itu ya berputar terus menerus seperti itu. Makanya ketika kita menggunakan kipas angin, sebaiknya misalnya pagi gitu ya dibuka dulu jendelanya supaya ada pertukaran udara. Ataupun kalau bagus lagi menggunakan exhaust gitu ya. Jadi ada pertukaran udara keluar ya. Jadi tidak menumpuk ada di satu ruangan saja. Kayak begitu ya. Jadi menurut Ibu itu hanya perantara tapi bukan penyebab utama. Oke, ada Baik, lagi? Bu. Ya, oke, ada lagi? Bu, Cukup? Ya, tanya Bu, ya, silakan. kalau Hashimoto tiroid itu gimana Bu ya gambarannya Bu? Saya Hashimoto tiroid. Mana tadi ya? Hashimoto. Nih ya. Oke, kalau Hashimoto ini hampir sama kayak Graves ya. Jadi targetnya adalah protein. Tapi kalau misalnya Graves ini targetnya adalah hormonnya ya. Jadi hormon yang ada di tiroid. Sedangkan kalau Hashimoto ini tiroidnya itu kan mengeluarkan protein. Nah, protein yang dikeluarkan oleh si organ tiroid ini yang diserang gitu. Ya, yang diserang. Jadi antibodinya menyerang protein yang dihasilkan oleh tiroid. Akhirnya apa? Tiroidnya mengalami kerusakan. Sama ya, dia akan ngembang juga sama Hashimoto. Cuman bedanya kalau Graves itu dia ke hormonnya, kalau Hashimoto ini ke proteinnya gitu. Jadi tetap terjadi peradangan di tiroid seperti itu. baik Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Ya, sama-sama ya. Jadi penyakit Hashimoto, Graves ya itu tuh sedikit jumlahnya ya. Antibodi apa namanya tuh penyakit autoimun ini jumlahnya sedikit di dunia ya. Tapi eh, perkembangannya itu jadinya terlalu apa ya menyebar gitu ya. Nah, jadi memang kayak ini contoh ya DM tipe 1. Itu susah kita nyari pasiennya
Hashimoto juga susah kita nyari pasiennya karena memang sedikit ya pasiennya itu sedikit dibandingkan jadi pasien langka lah ibaratnya kalau yang menderita autoimun ini ya hampir semua autoimun itu adalah pasien langka yang jumlahnya itu sedikit bahkan mereka tuh memiliki yang namanya kumpulan komunitas ya yang penyakit sejenis supaya sharing karena tidak semua orang tuh relate gitu karena memang tidak terlalu banyak orang yang memiliki penyakit ini seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, Ibu mau ke responsi terkait praktik kita minggu lalu. Oke, ya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah? Ya, kita hari ini membahas mengenai ELISA ya. Jadi minggu lalu kita praktik ELISA dan ELVA ya. Jadi kita bahas ELISA-nya dulu karena ELVA itu hampir mirip nih sama ELISA karena dia perkembangan dari ELISA. ELISA itu adalah singkatan dari Enzyme Link Immunoabsorbance Assay ya. Jadi sebuah pemeriksaan yang berkaitan nih dengan enzim ya yang melibatkan ada serapan dari imunoserologi. Nah, kita akan bahas mengenai ELISA ini ya. Di antaranya adalah pengertian, prosedur, kemudian alat bahan sama interpretasi. Jadi untuk prosedur kerjanya sudah kita laksanakan ya minggu lalu. Nah, ini ada responsinya terkait tentang ELISA. Jadi ELISA itu ya masih ingat kan ini ada well ya, well 96. Nah, ini ELISA ini berbasis antigen dan antibodi. Tapi memang bukan hanya ELISA ya, hampir semua jenis pemeriksaan imunoserologi itu berbasis antigen antibodi. Jadi kita menggunakan teknik biokimia karena ada beberapa reagen yang ditambahkan. Nah, nanti reagen itu ya yang melibatkan reaksi kimia itu akan mendeteksi kehadiran dari antibodi ataupun antigen dalam suatu sampel. Nah, sehingga nanti ada tes immunochemical, jadi dia bersifat tes imun bercampur kimia. Makanya immunochemical ini yang akan melibatkan enzim ya enzim itu kan umumnya ada di kimia. Nah kemudian nanti enzim ini bisa mengkatalis atau membantu untuk perubahan reaksi dengan melibatkan antibodi dan antigen ya makanya dikatakan tes imunokimia ya immunochemical ini karena di imuno ini dia melibatkan antibodi dan antigen sedangkan chemicalnya dia melibatkan ada peran dari enzim. Nah, di ELISA ini itu akan ada terjadi namanya ikatan antigen dan antibodi. Ya, ikatan antibodi ini bisa terjadi di bagian permukaan. Permukaan mana? Permukaan dasar. Nah, kemudian untuk antigen itu akan dikenali oleh antibodi yang spesifik, ya, spesifik terhadap antigennya. Lalu kemudian nanti antibodi itu akan ditempel lagi nih. Jadi sudah menambah antibodi, kita tambahkan antibodi lagi. Nah, jadi ada namanya dua jenis antibodi yang akan bertemu nih. Kemudian nanti ada antibodi yang kedua itu biasanya ditempel sama enzim. Ya, akan ditempel sama enzim. Nah, terakhir kita butuh yang namanya substrat. Ya, substrat ini fungsinya untuk memberikan warna. Sehingga nanti warnanya ini akan membantu penyerapan di ELISA readernya. Nah, untuk jenis ELISA ini sebenarnya hampir mirip dengan imunokromatografi ya. Ada ELISA direct, indirect sama sandwich ya. Jadi sama, hampir sama nih. Nah, prinsipnya hampir sama juga, cuman bedanya kalau imunokromatografi itu di atas PET ya, di atas yang imunokromatografinya. Sedangkan kalau direct ini dalam lubang ya atau di dalam well, itu bedanya. Nah, apa? Kalau direct itu yang ditambahkan pertama adalah antigen, ya. Nih, di bagian yang kanan. Jadi dalam well itu dimasukkan antigen terlebih dahulu. Jadi antigen itu ada di permukaan dasar. Nah, nanti setelah antigen sudah ditambahkan, kita tambahkan lagi namanya antibodi yang berlabel enzim. Nih, ada antibodi yang huruf Y terbalik ini ya. Nah, ini antibodi yang Y ini, sedangkan yang warna hijau merah ini adalah hijau merah ini adalah substrat. Nah, yang ini yang warna merah yang menempel di bagian FC ini ya, ini adalah antibodi.
antibodi yang berlabel enzim. Ini adalah enzim. Nah, ini sepaket ya. Antibodi yang berlabel enzim ini sepaket biasanya. Tapi kalau misalnya ada juga yang dipisah, kayak kita kemarin dipisah satu-satu. Kita masukkan antibodi dulu, nanti kita masukkan enzim gitu ya. Nah, nanti enzimnya itu akan menempel di antibodi. Gitu ya. Jadinya seperti ini. Ada antigen di bagian dasar, lalu masuklah antibodi. Nah, antibodinya itu nanti akan menangkap yang namanya enzim. Ya, enzimnya apa? Kadang digunakan enzim HRP. Nah, nanti setelah itu baru ditambah substrat. Nih ya, yang warna hijau, merah ini ya. Nah, substrat ini nanti akan memproduksi yang namanya warna. Ya, sehingga nanti ketika sudah ditambahkan substrat, maka cairannya akan berubah warna. Gitu ya. Masih ingat kan kita di minggu lalu substratnya itu warnanya hijau, jadinya dia berubah warna hijau. Yang awalnya kita masih warnanya jernih semua. Gitu ya. Ada juga yang merah. Merah itu kalau nggak salah enzim. Seperti itu. Oke, nah ini indirect. Jadi kalau direct ini versi simple, kalau indirect ini versi agak ribet gitu ya. Nah, kalau indirect ini kuncinya, kata kuncinya adalah dia memiliki antibodi yang dua. Jadi ada dua antibodi. Ya, jadi ada antigen ya yang sudah ditambahkan, lalu kemudian ditambahkan antibodi. Nah, antibodi yang mau kita cari. Jadi umumnya kalau indirect ini adalah pemeriksaan berbasis untuk mencari atau mengukur antibodi, gitu ya. Jadi antibodi yang dicari dari antibodi sampel ini yang dimasukkan, lalu nanti ditambahkan lagi nih antibodi yang sudah berlabel enzim. Ya, ini udah ada enzim nih. Nanti enzim ini akan bertemu dengan substrat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari well-nya seperti ini. Ini ada antigen, kemudian ada antibodi yang dari sampel atau disebut sebagai antibodi primer ya. Nah, kemudian setelah itu ditambah dengan antibodi sekunder ya. Antibodi sekunder itu antibodi yang kedua yang sudah berlabel enzim. Nah, nanti terakhir ditambah substrat sehingga nanti akan terjadinya perubahan warna. Seperti itu ya. Nah, antibodi yang primer ini bisa ditempeli lebih dari satu antibodi sekunder ya. Ini kalau misalnya ada yang kiri dan kanan itu bisa ya. Hanya satu juga bisa. Seperti itu ya. Ini untuk yang indirect. Jadi indirect ini agak versi riweuh. Jadi ada dua jenis antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Nah, kalau ini yang sandwich. Nah, kalau sandwich bedanya yang di permukaan itu bukan antigen. Nih, lihat ya di bawah ini. Dia bukan antigen, tapi antibodi yang ditambah di bawah. Ya, jadi antibodi dulu, ya. Kemudian baru dimasukkan antigen, lalu ditambahkan antibodi lagi. Terakhir baru ditambahkan enzim, ya, dan substrat. Tuh, bedanya ya, kalau sandwich itu dia tidak apa namanya tuh tidak antibodi ketemu antibodi, tapi harus ada diselingi sama antigen terlebih dahulu. Ya, kalau dalam well seperti ini bentuknya. Jadi ada antibodi yang dimasukkan di dasar, lalu kemudian ditambahkan dengan antigen, ya. Lalu kemudian datang lagi nih antibodi. Nah, antibodinya ini harus sudah berlabel, ya. Labelnya adalah dari biotin, ya. Biotinnya adalah protein. Nah, kemudian ditambah dengan streptofidin, ya. Ini berupa enzim juga nih HRPO. Nanti setelah itu baru ditambah substrat. Jadi ada penambahan beberapa, ya. Penambahan biotin, kemudian ada streptofidin. Terakhir baru substrat. Gitu ya, kalau untuk sandwich. Jadi memang sandwichnya lebih kompleks, lebih banyak yang ditambahkan. Nah, oke. Nah, ini kompetitif ya. Jadi satu lagi ada yang kompetitif. Kalau kompetitif ini berarti cepetan mana yang duluan menangkap target gitu ya, kalau namanya kompetitif. Jadi kalau kompetitif ini yang kita taruh di dalam well ya. Ini adalah antigen ya. Antigennya nanti setelah itu antigen itu akan ditambah dengan antibodi yang sudah membawa antigen juga gitu. Nah, nanti baru ditambahkan antibodi lagi. Nah, nanti antibodi mana nih yang bisa menangkap antigen yang pertama gitu. Nah, itulah yang akan diukur. Berarti antibodi yang menang gitu ya, antibodi yang bisa mendapatkan si antigen yang awal. Ya, makanya dikatakan kompetitif.
kompetitif. Jadi ada yang sifatnya inhibitor antigen, jadi dia tidak akan bisa menangkap antigen yang awal, yang dimasukkan dalam sampel ya. Jadi yang akan mengikat adalah antibodi yang memang spesifik. Seperti itu. Ini untuk kompetitif. Nah, terus kemarin kalau misalnya diingat ya, kita melakukan pencucian berkali-kali. Ingat ya, ini remove liquid and wash plate, ini adalah mencuci ya. Jadi kita mencuci plat itu setelah kita memasukkan sampel, setelah memasukkan reagen gitu ya. Ini adalah fungsinya untuk membersihkan supaya yang tersisa itu adalah yang kita inginkan gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya pengganggu lagi. Nah, kemarin prosedur yang kita lakukan itu banyak sekali tahapannya, ya kan? Nah, ini secara umumnya ya. Jadi sampel itu pertama kali ditambahkan ke dalam well, gitu ya, dimasukkan ke dalam well. Bisa berupa antigen, berupa antibodi gitu ya, tergantung kita mau deteksinya apa. Nah, kemudian kita butuh yang namanya blocking ya. Nah, blocking ini ditambahkan kedua gitu ya. Blocking itu tambahkan kedua. Tujuannya adalah untuk menutup ikatan protein. Jadi tidak ada pengikatan dengan protein jenis lain. Jadi hanya protein antibodi yang akan berikatan dengan antigen. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi penambahan antibodi ya, baik kalau misalnya direct itu hanya satu jenis protein, kalau indirect itu dua gitu ya, sama kompetitif juga dua ya. Jadi penambahan dari antibodi, baik antibodi yang primer maupun yang sekunder. Kemudian ada tahapan yang namanya penambahan HRP gitu ya, HRP konjugat yang tujuannya adalah mengenali antibodi gitu ya, antibodi yang akan dikenali dari antigen seperti itu. Itu harus ditambahkan dengan enzim. Lalu kemudian ada substrat. Nah, kalau substrat ini dia bereaksi kalau misalnya ada HRP ya ataupun enzim. Jadi kalau enzim tidak ada, substratnya biasanya tidak akan memicu perubahan warna. Jadi kalau misalnya lupa nih menambahkan enzim, kemudian ditambahkan substrat, tidak akan ada reaksi. Oke, kemudian kita memerlukan yang namanya pencucian ya, beberapa kali itu mencuci, washing buffer. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencuci pada setiap tahapan. Nah, ini ya tahapannya banyak dari tahapan coating, blocking, sampel, deteksi, rainout ya. Ini semuanya ada tahapan namanya pencucian. Oke, kemudian ada stop solution. Ingat ya, kemarin ada di terakhir kita menambahkan stop solution itu adalah untuk menghentikan reaksi ya yang terjadi ketika dari mulai kita pertama masukkan sampel sampai kita mau membaca gitu ya. Jadi harus tambahkan stop solution. Nah, ini terakhir ada ELISA reader ya. Jadi ELISA reader itu alat yang digunakan untuk membaca ya hasil dari ELISA sehingga kita bisa tahu konsentrasi dari antigen atau antibodinya yang terkandung di dalam sampel. Oke, nah ini untuk alat dan bahan ya. Ini Ibu bilang ya, yang pipet multi channel. Jadi kalau kemarin kalian memasukkan satu-satu tuh, satu-satu ditambahkan berulang kali. Nah, kalau multi channel ini sekali ambil ya reagennya kemudian didorong sudah langsung satu baris gitu ya. Ini lebih ringkes. Nah, sebaik kita belum punya nih, kita belum punya pipet yang multi channel ini. Kemudian ini ada alatnya ya, alat dari ELISA readernya. Kemudian ini alat bahan dari ELISA ya, kitnya, kit ELISA. Ini ada plat ya. Nah, kemudian ini ada tambahan dari wash buffer ataupun juga kalau kita masukkan standar juga bisa ya dengan penggunaan alat yang pertama. Oke, nah ini alat dan bahan yang diperlukan kalau mau melakukan pemeriksaan ELISA ya, diantaranya kita butuh ada buffer coating. Nah, ini isinya ya. Kemudian kita butuh larutan pencuci. Nah, ini isinya juga. Kemudian ada untuk buffer blocking ya. Itu isinya adalah protein ya berupa bovine serum albumin. Kemudian enzim. Nah, ini ya HRP ya, horse radish peroxidase atau disingkat HRP aja atau HRPO. Kemudian ada substrat ya, substratnya itu ada jenisnya TMB ya, trimethylbenzidine. Nah, kemudian stop solution tuh isinya ini 0,5 molekuler ya.
H2SO4 sampai ada standar solution ya. Jadi kalau standar solution ini kita perlu bikin beberapa, jadi tidak satu ya. Jadi bisa 4, bisa 6 gitu ya. Tapi kalau yang lain ini dia ada di dalam satu botol seperti itu. Ini bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan ELISA. Oke, nah ini untuk pemeriksaan ELISA ya. Kalau bisa kita mau deteksi antibodi, yang bisa terdeteksi apa? Contohnya adalah IgM dan IgG. Ya, jadi kalau IgM dan IgG ini kita bisa melihat titernya ya, ataupun kadarnya. Ya, mungkin Opi ada yang mau dibicarakan? Oke, ya, Tidak. ya, apa-apa Neng. Oke ya, jadi baik antibodi IgG dan IgM ini bisa kita lihat titernya ya, jadi bisa kita lihat kadarnya apakah meningkat dari awal gitu ya, ataupun jumlahnya sama seperti itu. Nah kalau deteksi antigen ini kita bisa lihat dari nilai cut off value-nya. Jadi cut off-nya itu kita lihat dari pengukuran standar. Jadi memang untuk pemeriksaan ELISA ini tidak ada nilai normal yang misalnya kayak misalnya HB 12 dan 14 untuk wanita gitu, misalnya 14 sampai 16 untuk pria, nggak ada seperti itu. Jadi kita lihat dari nilai cut off-nya. Jadi kalau cut off-nya itu nilai hasil deteksinya itu lebih tinggi gitu ya, oh kita bisa mengatakan dia cenderung ke positif seperti itu. Jadi tidak ada nilai normal dari lab masing-masing itu nggak ada ya, tapi harus dilakukan deteksi dari standarnya terlebih dahulu, dibuat kurvanya dulu, itu baru bisa diketahui apakah hasilnya itu kadarnya sekian gitu, ataupun normal ataupun tidak ya. Jadi kalau untuk ELISA itu tidak ada nilai normal yang secara baku gitu ya, tidak ada. Jadi bergantung dari penggunaan kit ya, bahkan untuk satu kit atau satu kali penggunaan reagen itu bisa beda-beda ya nilai cut off-nya dengan reagen yang lain. Gitu ya. Ini untuk resultnya terjadi perubahan warna ya. Kalau misalnya kita lihat dari perubahan warna, jadi kalau misalnya makin pekat, biasanya titernya semakin tinggi dibandingkan dengan kalau dia semakin pucat gitu ya. Umumnya seperti itu, karena dia ada pelibatan dari substrat untuk membentuk zat warna. Oke, nah ini keadaan terjadi false positif ya. Jadi false positif ini bisa terjadi kalau misalnya terlalu banyak kita menambahkan gitu ya. Jadi nih, kalau misalnya beneran positif ya, jadi adanya antigen dan antibodi yang ketemu nih dari punya pasien ya. Sebentar. Oke, ya baik, mohon maaf ya. Nih ya, kalau misalnya false positif ataupun false negatif gitu ya. Jadi ketika ada antibodi yang sudah berlabel IgM, misalnya kita mau cari IgM nih, berarti kan antibodi yang sudah berlabel IgM. Nah, ketemu dengan antigen ya, antigen dari si pasien gitu ya, spesifik dengan IgG gitu. Nah, seharusnya kan hasilnya tuh nggak berikatan gitu ya, tapi ternyata dia berikatan ya, karena ada faktor dari penyakit jenis lain. Nah, itu bisa juga menyebabkan adanya terbentuk antibodi tersendiri. Jadi, antibodinya yang berikatan dengan antibodi dari si pasien ya. Jadi ini seolah-olah hasilnya itu positif, padahal memang bukan yang kita cari gitu ya, bukan kita cari, tapi memang ada
jenis antibodi yang berikatan dengan antigen dari si pasiennya. Lalu kemudian ada lagi false negatif. Nah, kalau false negatif ini kebalikan, tidak ada yang berikatan karena semuanya itu sudah punya pasangannya, gitu ya. Jadi antibodinya tidak bisa lagi berikatan karena sudah ada pasangannya masing-masing. Jadi hasilnya seolah-olah false negatif, seolah negatif, padahal itu bukan keadaan negatif yang sebenarnya. Oke, ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemarin waktu praktikum itu kan eh, Hmm? ada penambahan, maksudnya penambahan was buffer ya, Bu ya. Itu kan Ya, was buffernya harus di apa ya? Di silakan. itulah, jadi 6.000 mikroliter lah gitu tuh. Nah itu kalau misalkan langsung gitu Bu tanpa diencerkan bisa nggak Bu gitu. Terus apakah setiap regen itu harus diencerkan terlebih dahulu Bu gitu? Apa nggak bisa langsung gitu Bu? Jadi setiap reagen kita masukin ke plat yang masing-masing gitu. Terima kasih Iya. Bu. Oke, baik, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau untuk reagennya ya, itu yang kita encerkan kemarin hanya wash buffernya ya, hanya washing buffer. Apakah harus diencerkan? Sebenarnya tidak. Kita bisa langsung menggunakan wash buffer yang sudah ada gitu ya. Nah, tapi kita takutkan kalau menggunakan wash buffer yang langsung itu kita nggak bisa berkali-kali karena jumlahnya kan sedikit nih. Reagennya kan hanya satu botol itu. Nah, kalau misal kita mencuci berkali-kali, itu reagennya akan habis gitu ya, hanya baru mencuci 2 kali. Nah, tapi kalau kita encerkan, itu akan mencucinya bisa sampai beberapa kali. Gitu ya, jadi benar-benar bersih. Nah, kalau misalnya mau digunakan langsung boleh, boleh gitu ya, boleh. Tapi pada umumnya di lab itu banyak diencerkan. Jadi supaya bisa dicuci sampai 3 sampai 4 kali berulang kali. Jadi kalau misalnya hanya langsung gitu ya washnya itu tidak di wash buffernya tidak dilarutkan lagi itu akibatnya bisa cepat habis gitu. Jadi nanti reagen yang lain belum habis tapi wash buffernya sudah habis gitu ya. Jadi bisa langsung bisa. Tapi umumnya banyak yang ditambahkan buffer supaya bisa berulang kali untuk mencucinya. Karena kan proses pencuciannya panjang. Berapa kali setiap ditambah dikit reagen, cuci lagi, tambah lagi, cuci lagi. Gitu. Begitu Ilham mungkin dari Ibu. Itu kan berlaku untuk apa ya Bu? Berlaku untuk post buffer ya Bu ya. Kalau Ya, penambahan reagen reagen lain. itu bagaimana Bu? Tidak, 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 tidak disarankan untuk diencerkan. Ya, kecuali kita mau bikin setengah reaksi, ya itu berarti semuanya diencerkan. Ya, tapi umumnya nggak pernah sih ya kalau untuk reagen tetap sesuai dengan jumlah yang diminta. Jadi tidak diencerkan pakai aquades lagi. Iya, baik Bu. Terima kasih penjelasannya Bu. Sama nih. Ya, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut yang terakhir ya, Elva, ya, Elva dan jenis lainnya nih, ya. Jadi kemarin kita ada praktik apa? Kalau pemeriksaan yang berbasis Elva kemarin, masih ingat namanya apa alatnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat tidak? Halo? Ini suara ibu cukup terdengar jelas atau putus-putus? Kemarin Minividas bukan Bu? Apa namanya? Minividas. Minividas. Oke. Ya, itu salah satu berbasis apa metodenya? Metodenya berbasis
Ayo, apa? Masa nggak ada yang tahu? Ayo, halo? Wah, ini nggak ada orang ya? Iya, Ibu izin jawab. Ya, silakan. Alpha itu dia apa ya, jenis pemeriksaan Hmm. dari perkembangan metode ELISA ya, Bu. Oke, jadi kemarin mini feeders itu metode yang dikembangkan metode apa jenisnya? Tadi sudah disebut, Alpha, Bu. Alpha. Oke, ya kemarin sudah dibahas ya, jadi sudah ada kita kerjakan ya dengan menggunakan alat mini feeders ya. Jadi itu ya. Oke, nah ini Ibu izin share screen sebentar, sudah terlihat di layarnya? Sudah, Ibu. Ya, ya, ya. Jadi kita ada beberapa jenis pemeriksaan di laboratorium, khususnya imunoserologi, ya, itu melibatkan beberapa metode. Nah, metode ini umumnya itu berikatan dengan hampir mirip ya, kayak ELISA, cuman bedanya dia lebih berkembang gitu ya, lebih perkembangan dan juga lebih cepat ya. Kalau kemarin kita ELISA itu sampai berapa jam, nunggu dulu, nambahin dulu gitu ya. Tapi kalau untuk alat yang sudah otomatis, ini cuman hitungan jam sudah selesai satu pemeriksaan ataupun satu kali running gitu ya, beberapa sampel sudah bisa dikerjakan. Jadi yang pertama ada ELVA ya, ELVA ini singkatan dari enzim link immunofluorescence. Jadi di mana keterkaitan dari enzim yang dengan sistem imun ya ataupun berbasis imunologi dengan libatan ada fluorescence ya ataupun pendaraan. Nah, ini Elva kita membutuhkan substrat. Nah, bersama ya kayak Elisa. Elisa juga membutuhkan substrat. Nah, ini Elva juga membutuhkan substrat. Nah, Elva ini fungsinya adalah untuk mendeteksi keberadaan antigen ataupun antibodi dengan menggunakan antigen ataupun antibodi yang sudah terkonjugasi, yang sudah terikat dengan enzim. Nah, bedanya dengan ELISA, kalau ELISA itu kita tidak ada pengukuran fluorometer pada pendaran cahayanya. Ya, dia hanya mengukur dari kepekatan ya ataupun konsentrasi dari warna yang ada pada senyap apa namanya itu larutan gitu ya. Sedangkan kalau alfa itu ada libatan dari fluoresensnya. Jadi ada emisi cahaya yang dari larutan itu bisa menyerap gitu ya sehingga terjadinya ada reaksi ya elektromagnetik lain. Jadi pendarahan cahaya dihasilkan karena penyerapan cahaya itu ya itu bisa diukur nih berupa angka ya hasilnya berupa outputnya berupa kadar ataupun titik seperti itu. Nah, kalau Elva itu kelebihannya dia lebih sensitif ya, lebih sensitif. Kemudian waktu pengerjaan lebih singkat dibandingkan dengan Alisa. Kemudian pemakaian dari HRP-nya lebih sedikit. Jadi enzimnya itu cukup sedikit saja sudah bisa menghasilkan hasil pemeriksaan. Nah, kalau untuk kekurangan ya, nah ini ada kekurangan nih untuk enzim TSH yang terlalu rendah ya semua sama terlalu tinggi dia tidak terlalu sensitif jadi bisa hasilnya itu tidak bagus gitu ya untuk pemeriksaan terkait tentang TSH. Oke, nah untuk tahapan dari ELVA ya, jadi ELVA ini yang pertama dan kedua ini hampir sama ya, ada coating ya. Jadi Elisa tadi juga ada kita mengcoating di dasar gitu ya. Kemudian nanti ada penambahan label antibody gitu ya. Kemudian ada sistem blocking juga. Nah, ini hampir sama dengan Elisa. Nah, kemudian untuk deteksi ya, deteksi ini juga berupa cahaya tadi ya dari fluoresensnya di mana nanti kalau sudah terdapat deteksi dari fluoresens itu akan adanya pengukuran dari sinyal yang ditangkap oleh alat. Nah, ini jenis ya alat yang berbasis alfa ya. Kemarin tuh mini VIDAS. Nah, ini bentuk salah satunya bentuk VIDAS
yang jumlahnya ada 5 ya. Jadi VIDAS itu banyak ya. Ada yang lebih panjang lagi, ada yang mini. Kemarin mini itu cuma hanya 2 ya, hanya 2 kamar. Nah, ini ada 5 kamar. Nah, di sini ya alat ini itu bisa mendeteksi 1 sampai 60 uji per jam. Ya, dalam 1 jam itu bisa 60 sampel tergantung dari kamarnya ini nih. Kalau misalnya banyak ya, itu bisa semakin banyak nih jumlah sampelnya. Nah, kemudian reagennya ini sudah ada, ingat ya, ini ada plat reagennya yang kemarin, ya. Plat reagen ini sudah ada dalam sini, jadi kita tidak perlu namanya memipet lagi. Nah, tidak perlu. Kemudian waktu inkubasinya itu fleksibel karena dia sudah di dalam alat, ya. Jadi inkubasinya di dalam alat. Nah, kemudian beberapa uji bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, terakhir kita hanya butuh pemipetan sampel yang sedikit. Nah, itu sudah bisa lakukan proses dari alat VIDAS ini, gitu ya. Jadi kita tidak butuh membentukkan sampel yang jumlahnya banyak, jadi hanya berapa mikrolit itu sudah bisa kita deteksi. Nah, ini ya. Jadi alatnya ini, reagennya ini sudah ada ditambahkan beberapa gitu ya, beberapa jenis reagen yang dibutuhkan. Nah, SPR ya, ini adalah sudah terkandung namanya antibodi yang kemarin kayak paku. Nih ya, SPR ini kayak paku ini. Nah, nanti SPR ini kemarin Ibu bilang fungsinya itu dia akan mencoba untuk berpasangan dengan reagen. Makanya tempatnya harus bareng gitu ya, karena nanti dia yang akan mengambil dan memasukkan gitu ya, diteruskan ke dalam alat gitu ya. Nah, kemudian dalam reagen itu sudah ada washing buffernya, ada diluent gitu ya, sudah ada substrat, konjugat, dan ada pencuci, larutan pencuci juga. Jadi kita tidak perlu menambahkan satu demi satu. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat ya, kalau Elva ini dia berbasis sama seperti Elisa yang sandwich ya. Nah, cuma bedanya dia ada deteksi dari pendaran cahaya gitu ya yang ditangkap sehingga nanti hasilnya bisa berupa kadar seperti itu. Duh, kenapa nggak bisa next nih? Oke. Nah, tadi ada alpha, kemudian ada lagi namanya CLIA ya. Kalau CLIA ini adalah chemilumin essence enzim immunoassay ya. Jadi kalau ini hampir sama juga kayak ELISA, tapi ada perkembangannya. Kok nggak bisa next? Oh, saya sebentar. Nah, kalau CLIA dia menggunakan antibodi yang berlabel ya. Jadi ada berlabel senyawa. Jadi kalau misalnya ini ELISA, dia berlabel juga nih, tapi labelnya enzim. Nah, kalau ini labelnya adalah jenis reagen ya ataupun senyawa kimia yang mana nanti senyawa ini akan bisa digunakan untuk meningkatkan durasi cahaya ya sehingga bisa memukul warna yang ada pendaran cahayanya gitu ya. Jadi semakin pekat gitu karena ada penambahan substrat ini ya untuk yang CLIA. Nah, ini kalau CLIA, maaf ya ini CLIA tulisannya ya. Jadi CLIA ini jadi kalau misalnya alternatif gitu ya, alternatif kalau misalnya ELISA yang bermasalah. Kalau sensitivitas dia lebih tinggi dibandingkan yang ELISA. Tapi biaya yang digunakan dia cenderung lebih mahal dibandingkan menggunakan ELISA seperti itu. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari perbandingan penggunaan kit CLIA dan kit dari ELISA. Nah, untuk tahapan ya, tahapannya hampir sama ya. Jadi ada penambahan dari coating antibodi ataupun antigennya, kemudian penambahan enzim ya, kemudian penambahan antibodi berlabel, selanjutnya adalah pembacaan. Cuma bedanya dia ada tambahkan substrat yang jenisnya berbeda gitu ya dengan substrat yang ada pada ELISA. Nah, ini untuk alat ya. Jadi alat yang berbasis CLIA ini pernah digunakan untuk pemeriksaan dari netralisasi antibodi pasien COVID ya, yang ditujukan untuk memonitoring efisiensi terhadap pasien COVID-19 gitu ya. Jadi untuk mengetahui apakah keberhasilan vaksin COVID itu bisa menggunakan alat yang berbasis CLIA ini
Ya, tapi bukan hanya untuk COVID gitu ya, tapi bisa pemeriksaan lain seperti pemeriksaan untuk antibodi tiroid, kemudian cardiac marker ya, tumor marker, TORCH juga bisa, bank darah, sama pemeriksaan lain juga bisa menggunakan alat CLIA ini. Tapi dia harus berbasis imunoserologi, baik deteksi antigen ataupun deteksi antibodi. Oke, tadi CLIA gitu ya. Kalau sekarang ada E-nya, ada e-CLIA. Nah, bedanya adalah kalau CLIA itu tidak memerlukan elektro, sedangkan kalau e-CLIA ini depannya ada elektro. Gitu ya. Jadi kita membutuhkan adanya kompleks dari elektro ya, sehingga nanti bisa menghasilkan cahaya yang sama gitu ya, menghasilkan cahaya yang ada libatan dari elektron gitu ya, elektron pada sampel. Nah, ini bedanya dia ditambahkan dengan ruthenium konjugat antibody. Itu ya bedanya. Jadi kalau lain tuh hampir sama nih. Jadi ada antibody atau antigen, ada streptofidin ya, ada antibody ya yang mengandung biotin, kemudian ada antigen. Nah, tapi ada tambahan ruthenium. Ya, ruthenium merupakan sebuah elektron yang ditambahkan gitu ya untuk bisa membantu penyinaran dari cahaya semakin besar. Oke, ini caranya ya, tekniknya. Nah, ini alatnya. Ya, contohnya adalah alat Cobas. Ya, jadi alat Cobas ini bisa mendeteksi langsung ke 88 sampel. Jadi hampir mirip seperti kimia klinik gitu ya. Jadi langsung banyak. Ini metodenya cenderung metode yang sandwich. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Halo, tidak ada? Cukup jelas atau cukup sangat tidak jelas? Cukup jelas, Ibu. Cukup jelas? Oke. Ya, baik. Terima kasih kalau memang sudah jelas ya. Jadi nanti silakan dipelajari untuk yang teori yang terlebih dahulu ya. Untuk praktikumnya mungkin nanti waktu akan menyesuaikan kapan kita akan praktik untuk imunoserologi. Ya, umumnya biasanya kita ujian praktik itu hampir sama dengan jadwal perkuliahan ya. Jadi setelah seminggu pasca UAS, biasanya kita langsung lanjut ya untuk ujian dari praktik. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Punten, Ibu, izin bertanya. Boleh, silakan. Terkait materi penjaminan mutu itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, ada satu lagi ya. Oke, nanti Ibu share videonya aja ya, penjaminan mutu. Karena dia tidak masuk dalam UAS gitu ya. Kalau begitu, apakah dibuatkan refleksinya juga atau tidak ya, Bu? Tidak usah, nanti dari Ibu materinya. Karena sudah terakhir ya. Oke. Baik, Ibu izin bertanya kembali. Nah, Terkait laporan praktikum itu bisa diambil kapan ya, Bu? Oke, besok Ibu titip sama direktorat yang mau nguji si mama, yang mau ngawasi mama. Jadi kemungkinan besok itu sudah ada di Tangerang gitu ya. Tapi nanti Ibu informasikan kalau nggak besok Kamis ya. Kalau nggak besok Kamis. Jadi Ibu bisa minta tolong besok sama yang mau si mama, ngawasi mama pagi. Tapi kalau memang tidak diambil sama Pak Irul gitu ya. Nanti pokoknya Ibu informasikan maksimal besok itu sudah ada di jurusan gitu ya. Untuk laporan yang kita praktikuman kemarin itu dikumpulnya nanti setelah kita ujian UAS ya. UAS yang praktik untuk laporan praktikum. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian izin bertanya kembali ya, Bu. Ya, Untuk PPT hari ini tuh sama praktikum without tubes itu belum ada di G-Drive, Ibu. Apakah bisa untuk nanti dikirimkan ke dalam G-Drive tersebut? bisa ya. Nanti kalau Ibu lupa mohon diingatkan lagi ya Neng ya.
Nanti akan Ibu upload di G Drive sama di Adlink ya. Tapi nanti kalau Ibu belum upload, tolong diingatkan lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami ya, berlaku juga ya untuk PJ dari kelas 2C ya, sama seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, baik kalau cukup, terima kasih teman-teman untuk waktunya pada hari ini ya. Selamat belajar untuk ujian nanti ya. Dan